Anda? Mas Arya kenapa tidak baik? Oh iya, lain kali di itu ya, di algoritmanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, salah satu bisa memimpin doa. Oke, terima kasih Mas Arya telah memimpin doa. Ibu akan perseleksi terlebih dahulu nih. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ya, Sofi kenapa? Sakit? Oh ya, kita doakan semoga Sofi cepat sembuh ya. Siapa yang tahu kita hari ini akan membahas tentang apa? Pembelajaran seperti apa yang disampaikan minggu lalu, kita hari ini akan membahas tentang materi program pembinaan. Nah, apa sih program pembinaan itu? Nah, oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, murid dapat menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan pada masalah programnya menggunakan metode titik pojok menentukan. Sebelumnya kita ingatkan terlebih dahulu nih materi minggu lalu, apa itu ketidaksamaan nilai dua variabel? Ketidaksamaan yang memuat variabel x dan y. Oke, atau lebih tepatnya ketidaksamaan yang memuat dua variabel itu x dan y. Nah, untuk umumnya itu seperti ini ya. Ax plus b kurang dari c, ax plus b lebih dari c, dan seterusnya, di mana x sama y ini adalah variabel dan a, b, c ini adalah bilangan real. Masih ingat ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk contoh soal ketidaksamaan dua variabel ini seperti ini. Masih ingat kan? Terus kemudian setelah ketidaksamaan nilai dua variabel, kita pakai apa? Sistem ketidaksamaan dua variabel. Nah, sistem ketidaksamaan nilai dua variabel siapa yang tahu? Silakan Pak Uyu. Sistem ketidaksamaan nilai dua variabel adalah hubungan dari 4 atau lebih ketidaksamaan nilai dua variabel. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Pak Uyu. Oke, benar ya. Sistem ketidaksamaan nilai dua variabel adalah sebuah gabungan dari 2 atau lebih ketidaksamaan nilai dua variabel. Nah, untuk contohnya itu adalah seperti ini. Untuk saat ini jadi ada 2 ketidaksamaan nilai dua variabel ya. Nah, untuk menentukan daya penyelesaiannya itu adalah seperti ini. Kita tulis x plus y yaitu kurang dari 5. Kita substitusi 0 ke x nya, lalu kita tambahkan nilainya dan seterusnya. Masih ingat kan kalian dengan materi ketidaksamaan ini? Oke. Nah, untuk yang selanjutnya juga ya, ketidaksamaan selanjutnya jika seperti itu, nanti kita tambahkan grafiknya seperti ini. Nah, ini untuk grafik x plus y kurang dari 5, dan ini untuk grafik x plus 2y kurang dari 5. Nah, titik kotaknya ada di sini, di 4 plus 1. Masih paham ya? Baik, kita masuk ke materi utama kita, yaitu adalah program linear. Nah, apa itu program linear? Siapa yang di sini sudah tahu apa itu program linear? Belum ada ya? Belum. Nah, jadi program linear ini adalah suatu metode atau suatu cara untuk memecahkan masalah menjadi optimal atau maksimum atau minimum yang memuat batasan-batasan yang dapat dibuat atau diterjemahkan ke dalam sistem ketidaksamaan linear. Nah, contohnya itu ketika ini sebuah pesawat terbang mempunyai kapasitas 48 penumpang. Satu pesawat itu hanya boleh dimasuki oleh 48 penumpang. Nah, untuk dalam pesawat itu ada 2 kelas A dan kelas B. Kalau kelas A itu boleh membawa beban sebanyak 60 kg, tapi kalau kelas B hanya boleh membawa beban 20 kg per orangnya. Jadi, sedangkan kapasitas pesawat itu paling banyak memuat 1.460 kg. Nah, bagaimana kita mengatur agar pesawat yang ini bisa terbang dengan baik karena bebannya itu nggak terlalu banyak dan tidak berlebihan itu ya. Nah, ini bisa dijelaskan dengan program. Nah, untuk memperoleh ini kita modelkan terlebih dahulu dengan model matematika. Nah, untuk kelas A ini kan tadi 60 kg, kelas B 20 kg. Nah, kan nanti jika penumpang di kelas A itu misalkan X orang dan penumpang kelas B juga adalah Y orang, jadi model matematika yang pakai tulis itu adalah ini. Bisa diberikan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk tulis ya yang lebih jelas. Masalah-masalah yang lain? Masalahnya ada kenalan ya tadinya ya masalahnya. Udah saya nggak pernah masalahnya. Nanti yang istirahat. Mana Pak Manda masalahnya bisa diambil ya. Nanti pas ini ya diambil. Karena ada yang salah dan yang salah kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya biar nggak ada salah lagi. Nah, sekarang sudah kita mempelajari cara untuk bisa menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan atau fungsi objektif dengan metode uji titik pojok. Sebelumnya itu kita harus mencari terlebih dahulu fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu adalah dinotasikan dengan z sama dengan ax plus b. Kemudian sekali lagi ada serang HP itu sih tak ada dari sekali itu peringatan. Itu peringatan besok malam keluar loh. Ya siap. Nah, untuk anak-anaknya itu adalah
tujuan dan seterusnya. Kalau cuma hal seperti itu kalian pasti masih belum bisa membayangkan kan langkah itu seperti apa. Mas Arya pernah itu boleh cuci muka terlebih dahulu kalau mau cuci muka. Nah, karena halamannya ini masih abstrak gitu ya, kita langsung ke soal. Ini dibaca terlebih dahulu. Ya, dibaca sama dipahami. Nanti akan tanya satu-satu kalau kalian sudah memperhatikan. Oke, informasi apa saja yang diperoleh dari soal yang ada di layar ini? Artinya ada apa aja? Itu langsung buat apa ya biar mudah. Terus apa aja? Harganya 16.000 yang aku. Ini harga lagunya ya. 16.000. Terus yang berapa? 24.000. Terus apalagi yang kita punya? Nah, atau lama ya? Kalau patung A apa aja ada berapa? 4.000. Kalau B 5.000. Nah, sedangkan untuk adanya patung A itu kita notasikan dalam kayu. Jika pada patung A adalah X botol, jadi di X di Y. Nah, ada informasi lagi yang didapat? Modal. Oke, artinya kita di sini bisa tuliskan kesediaan. Nah, untuk modal tadi dimasukkan ke mana? Di sini ya. 3.360.000. Untuk laba apakah kita sudah tahu? Belum. Nah, ini yang dinamakan fungsi tujuan. Karena yang tadi apa itu? Fungsi maksimum. Kita notasikan dengan Z ya. Oke, karena yang pertama tadi menentukan variabel. Menentukan variabel setelah ini ya. Letak X-nya ini? Oh, letak XMD. Oh ya, kendala dari ekspresinya berapa? Hanya menambah paling banyak 180. Makasih ya Pak, udah terlewat. 180. Setelah itu kita menentukan variabel, kita menentukan apa lagi yang kedua? Menentukan fungsi tujuan. Benar-benar fungsi tujuan kan ini. Nah, Z itu adalah menentukan maksimum. Menentukan maksimum itu artinya 4.000 ini dikalikan dengan X. 4.000 X ditambah 5.000 Y. Nah, kemudian ini fungsi tujuan tambah yang kedua. Kemudian langkah ketiga kita menentukan fungsi kendala. Kendalanya apa aja? X plus Y. Kurang dari 180. Tadi tandanya seperti ini ya. Terus apa lagi? 16.000 X ditambah 24.000 Y kurang dari sama dengan 3.360.000. Benar ya? Nah, kalau angka yang besar seperti ini kan kita masih sering banyak baca sekarang. Nah, terus yang berapa nih? Ini berapa? 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 400. Coba cek di bawah tuh tahu harus coba kita. Ya, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi nih. Apakah ada informasi teman-teman? Apakah ada apa yang boleh negatif? Tidak. Artinya nilai X dan Y itu harus lebih sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kita menemukan ini, kita mendapat daerah penyelesaian. Karena cara mendapat daerah penyelesaian, kita menggunakan dua ketidaksamaan ini. Yang pertama, X sama Y itu 180. Nah, ketika X-nya 0, kita peroleh Y-nya 180. Ketika Y-nya 0, Y-nya 180. Kita peroleh Y-nya saja 0,180 dan 180,0. Yang lagi yang ini. Yang 2X plus 3Y kurang dari 180. Nah, ketika X-nya kita substitusikan 0, Y-nya kita peroleh berapa? 60 kali ya. 60 ya, betul. Terus kalau Y-nya 0, berarti ada 110. Kita dapatkan nilai lagi nih berapa? 0,60 sampai 110,0. Kita buat observasi khusus untuk mendapatkan titik ini ya. Nah, ini didapatkan titik 0,180. Kita taruh sini 180-nya. Kemudian 180,0 kita taruh sini ya. Terus kita dapat 0, jadi benar bukan? Oh, ini 0,0. Oh, ini salah ya. Saya salah ya. Astagfirullah, kita bisa berbagi ya. Baca 0,140. Nah, kita bikin lagi 0,140 di mana? Jadi ya, 140 ya, 210 sini ya. Kita bukan dengan penggaris. Itu sepertinya bukan penggaris. Oke, langsung aja boleh. Karena nanti dituliskan aja lagi. Oke. Terus X plus Y. Ini 180, terus ini ya. Kalau yang ini ke 150. Nah, kita mulai ketemu di sini. Nah, untuk mulai ketemu di sini, kita lakukan cara apa? Cara mengeliminasi kembali atau substitusi. Ini oh ya, kita tadi salah titik yang ada di daerah penyelesaian. Nah, kita bisa sini. Jadi kita baca yang ini sama ini aja. Jadi kita gunakan cuma yang 0,140. Terus udah 180, cuma 4. Salah. Ya.
Kesimpulan materi pelajaran pagi ini adalah permainan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yang alamat tulisannya itu yang pertama menentukan variabel,